Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Amanda ini sedang mengobrol dengan David. David terus saja mengorek keterangan dari Amanda atau si Alia ini. Kenapa si Alia sampai mengoperasi wajahnya hingga terlihat sangat berbeda. Lalu Amanda atau si Alia ini bercerita kepada David kalau sebenarnya ia dulu dicelakai oleh Anita, kakaknya Tuan Muda Abimana. Karena si Anita ini tidak ingin jika Alia ini menikah dengan Tuan Muda Abimana, maka dari itu Anita ini mencelakai dirinya dan ingin membunuh dirinya. Untung saja si Alia ini dapat diselamatkan, namun wajahnya saat itu sangatlah rusak sehingga Alia harus operasi plastik, kata Alia ini kepada David. Tentu saja di sini David sangat kaget mendengar penjelasan dari Alia ini. David pun akan bergegas pergi untuk memberitahu hal ini kepada Tuan Muda Abimana. Namun di sini Alia atau si Amanda ini melarang agar David tidak memberitahukannya kepada Tuan Muda Abimana. Namun David tidak dapat dilarang oleh Amanda. Ia terus saja pergi untuk memberitahukannya kepada Tuan Muda Abimana. Dimana pada episode sebelumnya diceritakan kalau Kinanti yang menunggu lama di jembatan cinta ini, Tuan Muda Abimana tidak juga datang. Akhirnya Kinanti berjalan dan Kinanti tertabrak oleh motor, sehingga Kinanti harus dilarikan ke rumah sakit. Dan Tuan Muda Abimana yang mencari Kinanti pun akhirnya menemukan Kinanti dari telepon seorang perawat yang mengatakan kalau Kinanti sedang mengalami kecelakaan. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana sangatlah khawatir dengan keadaan David. Ia berterima kasih kepada Tuan Muda Abimana. Kinanti menyangka kalau Tuan Muda Abimana ini sudah membaca surat darinya. Namun setelah sesampainya di rumah, rupanya Tuan Muda Abimana ini sepertinya belum mengetahui kalau Kinanti ini sudah menitipkan surat untuk Tuan Muda Abimana. Lalu Kinanti memeriksa mejanya Tuan Muda Abimana dan Kinanti tidak menemukan suratnya di situ. Kemudian Kinanti merasa curiga kalau Tuan Muda Abimana ini belum membaca surat dari dirinya. Sementara itu di rumah sakit, Amanda ini merasa sangat sedih karena ia berpikiran kalau Tuan Muda Abimana ini sudah menentukan pilihannya kepada Kinanti. Tentu saja di sini Amanda sangat putus asa. Amanda pun lalu pergi dari rumah sakit dengan berniat ia akan bunuh diri. Namun untunglah ada David yang datang menemukan Amanda berada di atas sebuah gedung yang akan menjatuhkan dirinya dan untuk bunuh diri. Lalu David melarang Amanda ini agar Amanda tidak melakukannya. Akhirnya niat Amanda untuk bunuh diri pun diurungkan. Kemudian David bertanya apa sebabnya Amanda sehingga Amanda ini ingin bunuh diri. Dan Amanda pun akhirnya menceritakan kepada David kalau ia ingin melakukan bunuh diri, sebenarnya dirinya ini bukanlah Amanda tetapi adalah Alia. Tentu saja David di sini sangat terkejut ya guys mendengar penjelasan dari Amanda ini kalau dirinya adalah Alia. Pada awalnya David ini sangat tidak percaya dengan penjelasan dari Alia ini. Namun Alia
kembali menegaskan kepada David kalau sebenarnya memang benar dirinya ini adalah Alia. Dan di sini yang berbeda juga terlihat kalau Anita dan Reno ini merasa ketar-ketir ketakutan karena mereka nantinya pasti akan diketahui oleh Tuan Muda Abimana. Karena saat ini Kinanti telah menulis surat untuk Tuan Muda Abimana yang Kinanti mengetahui kalau Amanda ini adalah Alia. Tentu saja di sini Anita dan Reno akan tersingkir dan diusir oleh Tuan Muda Abimana jika Kinanti ini nanti bercerita dengan Tuan Muda Abimana. Mereka pun bersiap-siap apabila Tuan Muda Abimana mengusir dirinya nanti, mereka sudah siap dengan harta curian mereka yang mereka ambil dari berangkasnya Oma. Namun ketika itu mereka pulang, mereka masih melihat kalau Kinanti ini belum menceritakannya kepada Tuan Muda Abimana. Dengan memberanikan diri, akhirnya Reno dan Kinanti ini pulang ke rumah untuk menyelidiki apakah Kinanti sudah menceritakannya kepada Tuan Muda Abimana. Namun saat ini ternyata Kinanti belum menceritakannya kepada Tuan Muda Abimana. Sedangkan di sini Oma juga terlihat sangat kebingungan karena perhiasannya telah hilang. Lalu Oma pun bertanya kepada Bijumi, apakah Bijumi melihat semua perhiasannya yang di dalam berangkas saat ini sudah tidak ada lagi. Dan Jumi merasa kaget. Ia pun mengatakan kepada Oma kalau ia tidak melihat perhiasannya Oma, dan Bijumi di sini merasa sangat ketakutan apabila Oma ini akan menuduh dirinya untuk mencuri perhiasan Oma tersebut. Namun di sini Oma rupanya sangatlah bijaksana. Ia mengatakan kepada Bijumi kalau ia tidak menuduh Bijumi. Ia hanya bertanya saja kepada Bijumi siapa yang telah melakukannya sehingga semua perhiasannya telah dicuri dari berangkasnya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin, Mimin mohon maaf.